Yang terhormat Ustadz Muhammad Khairuddin LC sebagai pemateri kenalan kajian milenial keislaman FPPI FKIP Unila yang mengangkat tema Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah, mari maksimalkan ibadah dan muhasabah pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum UKMF FPPI Kampus Pusat periode 2022, Kak Mahlan Syahid Asyofi, dan Kak Mutas Ulil Absor selaku Ketua FPPI Kampus B, beserta kakak-kakak pimpinan FPPI lainnya, baik di kampus utama dan di kampus B, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seluruh teman-teman yang hadir pada kajian siang hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, hingga kita masih dapat bertatap wajah walaupun dalam keadaan virtual, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan dan pemimpin kita yang sangat sederhana, sehingga menjadikan beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nur Afif Dwi Anugraha dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Di sini, izinkan saya akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik, adapun susunan acara yang akan kita latih bersama adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rizal Habib. Acara yang ketiga, yaitu acara inti, penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Khairuddin LC, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara yang keempat, doa, dan acara yang kelima, penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini agar lebih berkah dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rizal Habib. Kepada Saudara Rizal Habib, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membacakan surat Al-Mu'minun. Bagi yang ingin menyimak dipersilahkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian disayangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun.
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Kali ini kita akan membahas tema Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Mari maksimalkan ibadah dan muhasabah. Masya Allah sekali ya teman-teman, tema kita pada siang hari ini pas banget untuk muhasabah diri kita, mengingat ini adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Untuk pemateri kita ini adalah Ustadz Muhammad Khairuddin LC yang Masya Allah sangat luar biasa. Baik, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, kita ta'arufan terlebih dahulu ya teman-teman dengan beliau. Di sini saya akan membacakan CV atau biodata dari Ustadz Muhammad Khairuddin LC. Sebelumnya untuk petugas mohon di share screen CV-nya. Terima kasih. Baik, syukran jazakumullah. Muhammad LC, beliau lahir di Wonokarto pada tanggal 28 Juli 1996 dengan moto ikhlas, sabar, dan istiqomah. Untuk pendidikan, beliau sekolah di tingkat menengah pertama di SMP IT Baitul Muslim dan dilanjutkan dengan pendidikan menengah atas di MA Husnul Khotimah, dilanjutkan dengan perguruan tinggi di Universitas Al-Quran Al-Karim Sudan pada tahun 2021. Untuk pengalaman kerja, beliau sebagai mudir di Rumah Quran Asy-Syifa pada bulan Juni 2021 hingga sekarang. Untuk alamat, beliau tinggal di Dusun 3, Wonokarto 61B, di RT 08 RW 04, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Baik, mohon maaf sebelumnya saya ke-mute. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kesibukan sekarang apa ya Ustadz? Masih di Rumah Quran Asy-Syifa di Jepara. Insya Allah. Sebelumnya mohon maaf ini masih kurang sehat badannya, udah 3 hari yang lalu. Mohon doanya. Ya Ustadz, jazakallahu khair. Syafaqallah Ustadz. Ya, amin. Insya Allah. Ustadz, mungkin langsung saja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتق الله حيثما كنت
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak, Mas? Dengar Ustaz. Kedengeran ya? Walaupun Ustaz. agak pelan, ini lagi batuk-batuk dari kemarin belum reda ini, Masya Allah. Sebelumnya yang saya hormati Ketua FPPI Pusat dan juga Ketua FPPI Kampus B, para rekan, para pengurus FPPI, dan juga panitia dalam kajian milenial keislaman yang insya Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah hadirkan kita bersama-sama teman-teman seperjuangan. Insya Allah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karena keikhlasan itu adalah modal utama. Ya, niat ikhlas adalah modal utama seseorang untuk menggapai kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini alhamdulillah Allah hadirkan kita bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah, dan tentu kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, kata Allah. Maka Allah mensifati orang yang bersyukur itu dengan kata ibad. Kata ibad atau abdun. Ibad itu jamak dari abdun, yang artinya adalah hamba. Salah satu panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah mensifati orang yang bersyukur itu dengan kata ibad. Maka di situ Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu bukan soal kata, juga bukan soal rasa. Tetapi syukur yang sebenarnya adalah ketika kita mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bersyukurlah, maka sampaikanlah minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun apakah kemudian rasa syukur itu hanya diucapkan dengan kata alhamdulillah? Tidak. Syukur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tatkala kita mampu menjadikan amal soleh kita itu senantiasa meningkat di hadapan Allah, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kalau misalnya kita beramal kurang ikhlas, kita perbaiki, ya kan? Kita perbaiki. Kalau misalnya kemudian kita beramal tapi kemudian kuantitasnya belum bisa banyak, tapi kualitasnya udah baik, maka itu lebih baik. Diharapkan ketika kita beramal soleh, yang pertama kita tentukan, yang pertama kita maksimalkan adalah kualitasnya. Bagaimana amal soleh itu dapat menghantarkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ Allah membuka di ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan syukur atas apa yang Allah berikan untuk mereka, yaitu dengan cara meningkatkan amal soleh. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan
kita yang hadir di sini, teman-teman semua, insya Allah dijadikan hamba-hambanya, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak lupa juga sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri Allah dan kita ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya setiap orang menginginkan syafaat baginda Rasulullah. Ya, minimal kita bersolawat kepada Nabi. Minimal kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kemudian kita beramal yang wajib, yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita, maka ketika kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus butuh yang namanya pengorbanan, tadhiyah, pengorbanan. Kemudian kita harus juga butuh semangat ya atau kesungguhan yang tinggi dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Rasul mengatakan dalam hadis, "Man ahya bi sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, berarti dia nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mohon maaf sebelumnya karena hari ini sebenarnya materi yang sudah disiapkan itu lewat PowerPoint ya. Untuk qadarullah sudah dibuat rancangannya tapi belum diedit. Nah, jadi kita ngajinya dengerin suaranya aja. Jadi enggak pakai PowerPoint, enggak pakai slide itu ya. Kemudian enggak pakai gambar juga ya. Hanya suara saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ya. Di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat di ayat 36 Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik. Saya bacakan artinya. Sungguhnya jumlah bulan menurut perhitungan Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, kata Allah. Maka janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim pada dirimu di dalam 4 bulan tersebut. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang berurutan, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Maka di sini Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas kepada para hambanya yang kemudian melewati 4 bulan itu agar tidak menzalimi dirinya di 4 bulan itu. Tidak berbuat zalim, artinya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat keburukan,
ya, yang kemudian menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram yang 4 itu, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah amalan yang terbaik. Ya. Kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di 4 bulan itu adalah amalan yang terbaik, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya amalan itu menjadi amalan yang terbaik, kata Rasulullah, maka pahalanya pun juga terbaik, kata Allah. Allah akan berikan pahala yang spesial banget nih buat teman-teman yang kemudian di 4 bulan haram ini ya dapat kemudian meningkatkan amal soleh, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya, dan hari ini kita tepat ada di bulan Dzulhijjah yang kemudian sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini dan masuk kepada bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram awal bulan dalam Islam, ya, dalam kalender Hijriah. Dan hari ini kita di detik-detik terakhir nih teman-teman. Maka nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita mengoptimalkan amal baik yang sudah kita rangkai, amal baik yang kemudian sudah kita pupuk selama ini, agar kemudian kita tingkatkan, ya kita tingkatkan. Yang kemudian belum punya rangkaian amal soleh yang kadang kemudian masih goyah ya hatinya kesana kesini gitu kan, tilawahnya misalnya tilawahnya kadang hari ini tilawah, kadang besoknya enggak, kemudian hari ini sedekah, besok sedekah, besoknya enggak, dan seterusnya. Atau kemudian hari ini kita pengen dawamkan, ya, pengen biasakan istighfar 70 kali, oke. Ya, atau 100 kali mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya kemudian kadang hari ini lupa, besok ingat lagi, besok ingat lagi. Nah, kalau seperti itu, maka kembalikan kepada niat awal kita, ya, teman-teman. Kembalikan kepada niat awal kita ketika kita beramal soleh itu untuk siapa sih? Ya, kalau kemudian kita memulai sesuatu karena Allah, ya di tengah-tengah jalan jangan kita menyerah karena manusia. Itu niat baik, ya kata Al-Imam salah satu ulama yang ada di Mesir, ya yang kemudian dituliskan di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, ya beliau mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, barang siapa yang di awalnya baik, yang punya niat awal yang baik, maka biasanya akhirnya pun nanti akan baik. Gitu. Ya, kalau hari ini kita berada di detik-detik penghujung akhir bulan Hijriah, ya, di akhir tahun, ya, maka ketika kita mengawali nanti besok itu di bulan Muharram, yang sudah kita awali dengan kebaikan, dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka pastikan di akhir ini, ya di penghujung akhir tahun ini, kita juga dalam keadaan baik, gitu. Ya, semuanya hubungan kita baik dengan Allah. Kalau kita bicara sedekah, infak, baca Quran, qiyamul lail, ya itu hubungan hablum minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan kita dengan manusia bagaimana? Ya harus kemudian sama, seimbang. Ya, baik, ya yang namanya soleh itu nggak hanya kemudian kita baik hubungannya dengan Allah. Tidak. Yang namanya soleh atau solehah itu ya ketika kita hubungan kita antara kita dengan Allah baik, juga dengan manusia baik. Ya, dengan orang tua, hati-hati yang masih punya orang tua. Ya, sudahkah hari ini kita memberi kabar kepada orang tua? Gimana kabarnya ayah? Gimana kabarnya ibu? Sudahkah hari ini kita menelpon? Nah, ini muhasabah nih. Ya,
coba dievaluasi. Ini juga Ustadz juga ikut evaluasi juga di sini, mengingatkan diri Ustadz juga. Karena Ustadz ingat ada sahabat Abu Hurairah itu, sahabat Nabi, setiap harinya itu sebelum berangkat keluar rumah selalu kemudian mengunjungi rumah ibunya, mengetok pintunya lalu kemudian mengatakan, "Assalamualaikum ya ummi." Ya, salam sejahtera wahai bagimu, wahai umiku, wahai ibuku. Ya, apa yang kamu butuhkan wahai ibuku? Gitu. Itu setiap pagi. Itu sahabat Nabi, bayangkan sahabat Nabi dijamin masuk surga. Hafal hadis banyak. Ya, luar biasa. Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Masih menyempatkan setiap harinya, setiap paginya mendatangi ibunya. Ya, hanya kemudian sekedar mengatakan apa yang kau butuhkan wahai ibuku. Itu. Hanya kemudian sekedar menyapa. Lah kita ini loh, ya hambanya Allah, umat baginda Rasulullah yang kemudian belum dijamin masuk surga gitu. Ya, amalnya masih kurang ya. Gitu ya. Kalau diuji kurang sabar, dikasih nikmat kurang bersyukur, itu kita. Ya. Kemudian dikasih takdir kurang menerima. Ya, itulah kondisi umat sekarang seperti itu. Maka kita sempatkan untuk kemudian kita evaluasi ya, yang masih punya orang tua, kemudian juga yang masih punya kakak, adik, ya Masya Allah, perbaiki hubungannya. Ya, kalau hari ini ada masalah di keluarga, barangkali teman-teman ada masalah di keluarga, minta solusinya sama Allah. Ya Allah, selesaikan masalah dalam keluarga saya ya Allah. Ya, berikan solusi terbaik. Bagaimana caranya? Caranya ya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Ayat yang sangat populer banget nih buat teman-teman ya, bahkan sudah hafal di luar kepala ya. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kemudian rezeki, ya kan? Solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka teman-teman sekalian, kita di sini sama-sama saling mengingatkan, Ustadz mengingatkan teman-teman, dan juga mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman sampaikan juga kepada teman-teman yang nggak hadir, ya misalnya. Baik. Kemudian di sini di ayat 36 di surat At-Taubah ini ditegaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, maka itulah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ya, artinya bulan yang haram yang Ustadz sebutkan tadi. Ya. Nah, jangan kita berbuat zalim, berbuat maksiat, ya berbuat keburukan, ya apalagi kemudian mengadu domba atau bahkan kita memfasilitasinya. Nah, ini Masya Allah, ini dosanya jariah banget nih. Ya kalau ada kemudian kita memfasilitasi agar orang atau saudara kita saling berbuat kejahatan. Nah, ini. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Dzulhijjah ini dengan orang-orang yang berangkat haji. Ya, kalau misalnya bulan ini bulan Dzulhijjah kita kemarin tidak diundang atau tidak belum mampu untuk pergi ke Baitullah, ke Mekah, maka ada solusi. Ya, yang solusinya itu langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Berkurban. Kalau misalnya berkurban, ya kemarin kita nggak sempat karena kurang mampu,
ya maka solusinya adalah berpuasa. Ya. Berpuasa belum maksimal, maka di hari tasyrik, di hari yang 11, 12, 13 itu dah hari perenungan, kata Allah. Dan kemudian hari setelahnya, kalau kemudian kita haji enggak, kemudian kurbannya juga enggak, puasa sunnah Arafah kemarin juga enggak, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 kita belum maksimal, maka masih ada sisa waktu tentunya. Masih ada sisa waktu untuk kemudian kita bisa menggapai keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan renungkanlah. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan perenungan sebenarnya, Mbak Mas ya. Bulan perenungan supaya kita ingat-ingat kesalahan kita. Kemudian kita ingat-ingat apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Apa yang telah Allah karuniakan untuk kita. Sudahkah kita bersyukur tatkala Allah berikan kemudian nikmat? Kemudian sudahkah kita bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian? Nah, kadang kita itu banyak kurangnya, ya. Banyak mintanya sama Allah tapi kurang bersyukur gitu. Ya. Kurangnya banyak itu, diuji sama Allah kurang bersabar, kemudian dikasih nikmat kurang bersyukur, dikasih takdir sama Allah, ini takdirmu yang terbaik untukmu, kurang menerima. Ya, kalau dikumpulin jadinya kurang ajar gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, ikhwan dan akhwat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk ya, di Al-Qur'an di Al-Baqarah Allah mengatakan wadhkurullaha fi, coba buka dulu, wadhkurullaha fi ayyamin ma'ad. Kata Allah di Al-Baqarah 203, ya, dan ingatlah Allah, ya, jadikan bulan Dzulhijjah perenungan, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup di ayat itu dengan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Ya, artinya ketika kita merenungkan hari ini kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan untuk kita, kemudian yang dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kesalahan yang pernah kita lakukan, maka di penghujung ayat Allah mengatakan wattaqullah, seakan-akan Allah mengatakan yang berhasil, yang kemudian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari kiamat, yang di sana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, adalah yang ketika ia mampu membawa bekal takwa sampai pada akhir hayatnya. Ya. Karena takwa itu tidak harus menunggu tua. Kita yang muda, yang masih bocil-bocil, anak-anak itu, ya nggak apa-apa. Ya, dilatih dari kecil. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa, kata ulama ahli tafsir, dikatakan al-imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Ya, takwa adalah mengaplikasikan, ya, menjalankan apa-apa yang Allah perintah untuk kita dan apa-apa yang Allah larang. Jadi mengaplikasikan semua perintah yang Allah perintah untuk kita dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana
caranya agar kemudian kita bisa memaksimalkan. Lalu kemudian nanti di akhir kita bisa evaluasi, bermuhasabah, yang kemudian dengan itu kita akan mampu mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik, kalau kemudian kita sudah dapat ridhonya Allah, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah ridho, tentu kita juga pasti ridho dengan ketetapan Allah. Maka berlaku di ayat akhir dari surat Al-Bayyinah, ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia rabbah. Siapa mereka yang akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian Allah akan berikan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Maka Allah mengatakan dzalika liman khasyia rabbah. Itulah mereka yang akan mendapatkan surganya Allah adalah mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takut ini, Mbak, Mas, itu adalah buah daripada ketakwaan. Jadi buah dari takwa itu adalah takut. Ya. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan, "Wow, saya bertakwa sama Allah," tapi dia nggak takut sama Allah. Masih kemudian melanggar perintah Allah. Tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangannya Allah. Berarti ada yang salah dengan takwanya itu. Seperti itu. Taib. Kemudian di sini Ustadz ingin memberikan satu cara dan tips, ya, supaya kemudian kita itu menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, yang Allah banggakan, dan kemudian dari cinta itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada kita sampai kemudian Allah wafatkan kita nanti, ya, di endingnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi Allah bimbing terus nih. Ya, Allah bakalan bimbing terus sampai kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun nanti di tengah-tengah bakalan banyak ujian dari Allah. Ya, ujian itu bukan sesuatu hal yang kita takuti. Orang mukmin itu nggak takut dengan ujian. Ya, orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan ujian itu agar kemudian kita lolos dengan predikat yang terbaik. Satu aja ini, ya, satu tipsnya satu aja. Apa, Ustadz? Cintai Allah, maka Allah akan mencintaimu. Itu aja. Cintai Allah, maka Allah akan mencintai. Lalu pertanyaannya bagaimana agar kemudian kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita buka ayatnya. Ya, di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik, ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa? Di sini, ya, di ayat ini di 134, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Bagaimana berinfak mereka? Ya, mereka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Ya, wal kadhiminal ghaid, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mampu untuk menahan amarahnya. Ya, wal afina 'anil nas, dan mereka senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini terkumpul amal-amalan soleh, amal soleh, amal kebaikan yang ini ada hubungannya langsung dengan Allah dan juga ada hubungan dengan manusia. Pertama, infak atau sedekah. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan, ya, misalnya dalam waktu 1 pekan ini saya harus infak berapa misalnya. Itu sudah harus jadi ketentuan, ya, dan harus jadi rutinitas. Kenapa, Ustadz? Karena infak ini adalah satu amalan yang sampai kemudian kita meninggal itu mengalir pahalanya. Ya, mengalir pahalanya. Kalau misalnya kita infak atau sedekah untuk para penghafal Quran, ya, maka sedekah atau infak kita, ya, yang kemudian kita infakkan untuk para penghafal Quran, mereka dibelikan untuk beli beras, ya, kemudian untuk makan mereka yang kemudian jadi energi positif, ya, mereka untuk menghafal, maka pahalanya mengalir terus, ya, itu. Fisarra, nah ini dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit. Oke lah, kalau misalnya kita infak dalam keadaan lapang, fair-fair aja ya, mampu saja gitu kan, sekali banyak pun tidak masalah. Tapi dalam keadaan ketika kita sempit, lagi tidak punya uang gitu kan, ini buat bayar kosan, itu buat skripsi, buat kuota, Masya Allah, mepet banget nih. Kita disediain nih di hadapan kita kota amal, kota infak, Masya Allah. Dan di situ kita diuji dengan keimanan. Ketika kita ingin meraih cintanya Allah, yang kemudian Allah akan balas cintanya Allah itu, maka ketika itu langsung kemudian kita keluarkan, ya, kita keluarkan walaupun dalam keadaan sempit, gitu ya. Masya Allah, diuji keimanan kita. Baik. Kemudian wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ya, kalau kemudian teman-teman kadang suka dibuat marah dengan teman yang lainnya, atau kemudian ada yang suka mancing emosi, ada ustadz gitu kan. Nah, hati-hati, yang mancing emosi dan yang dipancing itu juga emosi, itu dua-duanya masuk sini. Ya, ketika dia mampu untuk tidak memancing emosi temannya, ya, maka dia masuk sini nih, wal kadhiminal ghaid. Dia bisa menahan amarahnya untuk tidak marah kepada orang lain, ya, atau dia bisa menahan dirinya untuk tidak membuat orang lain marah kepada orang lain. Gitu. Paham nggak? Gitu ya. Jadi itu wal kadhiminal ghaid. Wal afina 'anil nas. Kemudian yang terakhir, ini perkara saling memaafkan ketika kita punya salah. Ustadz, kalau kita punya salah, apakah kita harus lebih dahulu memaafkan atau kita nunggu dulu? Padahal kan dia yang salah, Ustadz. Harusnya dia yang kemudian minta maaf. Kan gitu. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, dan ketika kita ingin mengejar
lalu kemudian mendapatkan keutamaan cinta dari Allah, maka kita lebih baik kita dulu yang meminta maaf walaupun dia yang salah, seperti itu. Baik. Kita sampai jam berapa, Mas MC? Mas Ahmad ya? Iya, Ustaz. Kita sampai jam berapa ya? Waktunya sampai selesai ya? Kalau di flyernya kan sampai selesai, berarti ya. Izin Ustaz, untuk penyampaian materinya itu sampai pukul 14:15, Ustaz. 14 sampai, oh ya, barakallah. Yes. Anda sampaikan satu lagi ini untuk masih nyambung dengan materi yang tadi di surat As-Saff ya, terkait kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran surat As-Saff. Sebentar, buka dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran di surat As-Saff ini di ayat yang ke-4. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan soft, berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang kokoh. Nah, ketika kita ingin mendapatkan atau meraih cinta, ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang di surat Ali Imran tadi itu masih nyambung dengan di surat As-Saff ini di ayat yang ke-4. Ya, yaitu alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, mereka yang senantiasa berjamaah, ya, berjamaah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Ya. Shaffa secara berjamaah, ya, ka'annahum bunyanun marsus, ya, seakan-akan mereka yang senantiasa, ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan itu dilakukan secara berjamaah, bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, maka seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh. Kebersamaan, berjamaah itu adalah kunci dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau berjamaah. Karena para ulama mengatakan yadullahi ma'al jamaah, kekuatannya Allah itu bersama orang-orang yang senantiasa bersama-sama. Lalu kalau kemudian kita ingin, ya, mendapatkan cintanya Allah, maka jangan tinggalkan jamaah, jangan sendiri-sendiri, karena surga itu tidak untuk dimasukin sendiri. Ya, surga itu kalau kita lihat di Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga, itu pakai lafadznya lafadz jamak, Mas, Mbak. Ya, jamak itu lebih dari 2. Ya, 3 ke atas, banyak berarti. Tapi kalau neraka itu ada yang jamak, ada yang mufrad. Kalau yang lafadznya tentang neraka itu ada yang kemudian masuk ke dalam nerakanya, ada yang bareng-bareng, ada yang cuma sendirian. Tapi kalau di surga, ya, lafadz yang ada di dalam Al-Quran tentang surga, maka tidak akan kita temui kecuali di situ ada kata jamaknya. Berarti surga itu dimasuki secara berjamaah, berjamaah, bareng-bareng. Maka temukan teman terbaik, ya, temukan jamaah yang terbaik, yang kemudian jamaah itu, ya, saling kemudian mengingatkan satu sama yang lainnya. Ya, seperti itu. Tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan,
silahkan ditanyakan. Nanti insya Allah kita jawab semampunya. Ya, sebelumnya mohon maaf jika ada kata yang kurang pas, ya, atau ada kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustadz. Itulah teman-teman materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang masalah sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya langsung aktifkan fitur raise hand dan hidupkan mikrofonnya. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Ustadz, di sini sudah terdapat pertanyaan. Sebelumnya izin saya bacakan. Pertanyaan dari saudara M. Rizal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama beliau Muhammad Rizal Habib. Dia ingin bertanya, bagaimana menurut Ustadz langkah-langkah untuk bertaqarrub ilallah? Terima kasih. Maaf Ustadz, untuk pertanyaannya itu ditampung pertanyaannya apa langsung jawab ya Ustadz? Ini aja dibacain dulu, bacain semuanya ya. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan dari saudara Lukman Hakim, bagaimana ketika kita diprovokasi oleh orang lain dan mencoba untuk sabar, tapi malah dinilai lembek? Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, jawab dulu. Yang pertama, izin bertanya mana? Yang pertama tadi cara langkah-langkah ya untuk bertaqarrub ilallah. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Dan kalian bertakwalah kalian kepada Allah ya, dengan cara beramal soleh ya. Perintah yang Allah perintahkan itu kita kerjakan, minimal yang wajibnya ya, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mutlak harus kita tinggalkan. Kemudian mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi langkah-langkah agar kemudian kita bisa dekat dengan Allah, maka kita beramal sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dulu. Ya. Terutama kita kedepankan kualitasnya. Ya. Misalnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, itu kita dawamkan terus. Ya, kita dawamkan. Kalau kemudian kita sudah mendawamkan, sudah membiasakan, kita tambahkan yang sunnah. Tambah yang sunnah, semampu kita. Ya, sholat duha. Sholat duha udah terbiasa nih. Ya, maka kita tambah lagi dengan sholat tahajudnya. Tahajud udah terbiasa. Wah, tambah dengan puasanya dan yang lainnya. Seperti itu. Amalan itu adalah amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena amalan yang terbaik yang Allah akan terima itu adalah ada 2 kriteria. Yang pertama aswabuhu, yang pertama adalah amalan yang paling benar, artinya yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kemudian yang kedua wa akhlasuhu, yaitu adalah amalan yang paling ikhlas. Jadi ketika kita mengerjakan amalan itu yang paling ikhlas, harus dari hati yang paling ikhlas, kemudian harus dari sumber yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan langsung. Seperti itu. Itulah amalan yang terbaik versi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian adapun dengan larangannya Allah itu kita nggak boleh tawar menawar. Ketika Allah mengatakan wala taqrabu zina, ya Allah, wala taqrabu zina, janganlah kalian dekati zina. Allah. Larangan Allah itu. Ya berarti mutlak, jangan kemudian kita deketin. Seperti itu. Nah, kalau kemudian di tengah-tengah kita bertaqarrub ila Allah, lalu kemudian kita jatuh dalam perkara maksiat, jatuh dalam perkara keburukan, maka segera kembali kepada Allah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita itu ada rumusnya. Yang rumus itu ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana? Misalnya sholat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azan sholat. Maka perintah Al-Qur'annya itu dibuka dengan fas'au, kata perintah. Kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat, maka bersegeralah. Ya, bersegeralah berarti kan harus bersegera. Gitu. Enggak nanti-nanti dulu, enggak nunggu qomat dulu, atau nantilah ketinggalan 2 rakaat enggak apa-apa. Nah, enggak. Maka perintah sholat dibuka dengan fas'au, bersegera. Kemudian yang kedua, ketika ia jatuh dalam perkara maksiat, maka perintah Allah Subhanahu wa taala Allah buka dengan kata wasari'u, bersegeralah. Sama dengan fas'au tadi. Tapi ke wasari'u ini lebih cepat. Kalau tadi bersegera, ini bergegas, ya, bergegas. Ya, wasari'u, cepatlah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kamu jatuh dalam perkara maksiat, segera ya kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, ketika kita
jatuh dalam perkara maksiat yang itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa apa? Dosa syirik. Ya, maka ketika kita jatuh ya dalam dosa syirik, maka perintah Allah gimana? Allah buka dengan kata fafirru, larilah. Ya, larilah dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita jatuh dalam perkara syirik, menduakan Allah, ya, menyembah selain daripada Allah, atau kita menyembah Allah tapi juga kita minta sama selain Allah. Berarti kan menyekutukan Allah. Nah, itu juga syirik namanya. Maka kata Allah, kalau kamu sudah seperti itu, ayo lari sekencang mungkin. Kemudian rumus yang terakhir, yang keempat, itu dalam hal mencari rizki. Dalam hal mencari nafkah rizki, maka famshu fi manakibiha. Jalan aja. Dari kata masya yamsu, berjalan. Jalan aja kalau dalam hal mencari rizki. Ya. Tapi hari ini kita kembalikan. Orang nyari rizki, dagang gitu, berangkat sebelum subuh. Terburu-buru gitu kan. Masya Allah. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu mau nyari rizki, jalan aja, nyantai. Ya, nggak usah terburu-buru. Karena apa? Kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian itu sudah Allah tetapkan. Di mana tempatnya rizki itu? Ada di langit. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untukmu tidak akan melewatimu, kata Allah. Makanya rizki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki itu sudah terjamin, tak mungkin diambil orang lain. Maka ketika mencari rizki, ayo, jalan aja. Itu. Ya, dalam sholat kita suruh bergegas. Dalam kemudian mencari ampunan Allah, kita disuruh kemudian bersegera dengan cepat. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan yang larangan tadi segera tinggalkan, nggak ada tawar-menawar gitu. Dan kemudian jangan lupa juga amalannya, ya, amal solehnya, amal kebaikannya harus diawali dengan ikhlas dari hati yang paling dalam. Kemudian juga ya amalan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan itu yang bisa Ustaz jawab. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua ya Mas ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, baca tuh. Yang mana ini? Izin Ustaz, biar saya bacakan dulu. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Lukman Hakim Ustaz. Ya, izin bertanya, bagaimana ketika kita diprovokasi oleh orang lain dan mencoba untuk bersabar, tapi malah dinilai lembek? Begitu Ustaz. Bagaimana kita diprovokasi coba untuk tapi malah dinilai lembek? Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kan, wala tahzanu wa antumul a'laun wala tahinu. Janganlah kalian lemah. Ya, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Wa antumul a'laun, karena kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman. Ya, kalau misalnya kita diprovokasi sama orang lain, kemudian kita mencoba untuk bersabar, enggak melawan, ya. Tapi kemudian kita malah dinilai lembek, ya sudah. Itu penilaian manusia, yang nilai manusia. Tapi yang nilai di hadapan Allah beda. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu sedih,
Kamu itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah kalau kamu yakin, kalau kamu beriman. Dan ayat itu ada persis di surat Al-Imran, ya. Yang tadi Ustaz sampaikan tadi, wal kadhiminal ghaidh, yang kemudian kita menahan amarah kita, ya. Seperti itu. Masih satu redaksi dengan ayat yang Ustaz sebutkan tadi, yang tentang ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, di antaranya kita harus kemudian bisa menahan amarahnya, ya, amarah kita, ya, seperti itu. Biarilah kita dibilang lembek, itu penilaian orang lain. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menilai kita, ya, bahwa kita termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Ahmad Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari saudari Dewi Sendari. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita sudah bersedekah, namun kadang kita sering mengingat di dalam pikiran kita itu bagaimana ya Ustadz? Oh, jadi dari sedekah ya. Ketika dia bersedekah, oke, Mbak Dewi ya. Ketika bersedekah, Mbak, perhatikan, ketika kita bersedekah harus yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah niat awal kita sedekah itu untuk apa? Ya, tujuannya kan beda-beda. Ada yang kemudian kita sedekah niatnya ini untuk ibu dan bapak yang sudah mendahuluinya misalnya. Kemudian ketika kita bersedekah juga kita ini niatnya supaya rezekinya berkah gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang juga niatnya karena nggak enakan aja lah gitu kan, ikut sedekah, ikut infak gitu. Nah, kembalikan ke niatnya dulu. Ya, kalau kemudian kita sudah sedekah, lalu kemudian kita sering mengingatkan di dalam pikiran kita. Maksudnya dia teringat dengan apa yang dia sedekahkan gitu ya, Mas ya? Atau gimana? Afwan Ustadz mengingatkan. Iya. Namun kadang kita sering mengingat di dalam pikiran kita. Itu maksudnya gimana? Apa ketika dia bersedekah, ya, ketika dia bersedekah terus keingat, oh, saya bersedekah nih berapa ratus ribu misalnya. Apa sering keinget-inget di dalam pikiran, oh, saya kemarin habis ngasih anak yatim ya 1 juta misalnya. Kok keinget terus ya? Gitu kan? Apa seperti itu atau bagaimana? Mungkin seperti itu ya. Iya, Ustaz, mungkin seperti itu, Pak Ustaz. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau yang kemudian yang diingat itu karena dia sedekah banyak nih, 1 juta, terus diingat-ingat terus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang disedekahin cuma 1.000, 2.000, tapi keingetnya sampai seterusnya, nah itu masalah itu. Gitu. Tapi ada ketika kita bersedekah, berinfak, makanya tadi Ustaz katakan di awal harus dari niat yang baik. Ya, diniatkan untuk apa kita bersedekah. Ya. Niat apa yang kemudian akan membawa seseorang ketika dia bersedekah, sedekahnya Allah terima. 1 jawabannya. Ya, niatkan untuk semata-mata rizki yang saya sedekahkan ini milik Allah, yang Allah bagi untuk saya. Maka saya kembalikan rezeki ini kepada Allah, ya, melalui perantara anak-anak yatim, anak-anak para penghafal Quran, anak-anak yang kurang mampu, fakir miskin. Itu, ya, karena kita yakin semuanya itu adalah milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang kita punya rezeki banyak, punya uang banyak, punya kendaraan mewah, ya, rumah segala macam, ya.
itu ingat, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari bahwa itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan kembali kepada Allah, suatu saat Allah akan ambil, ya jangan nangis. Ya. Jangan kemudian bersedih hati, lawang kita ini hanya titipan Allah, kan seperti itu. Kalau sedekah, ya yang diingat, ya keinget terus gitu. Maka itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Hanya saja tadi ya jangan sedekahnya 1.000 2.000 diingatnya berkepanjangan gitu kan. Ya Allah 2.000 3.000 gitu. Tidak apa-apa. Baik. Barakallahu fikum. Lanjut. Apa Ustaz, ini lanjut ada pertanyaan dari Mbak YYN. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi was-was setelah salat ya Pak Ustaz? Was-was setelah sholat Ustaz. Setelah sholat. Gimana cara mengatasi was setelah sholat? Was-wasnya itu ketika sholat atau setelah sholat? Izin Ustaz, kalau di pertanyaan setelah sholat Ustaz. Setelah sholat ya? Iya Ustaz. Oke. Jadi muncul was-was ketika setelah sholat, apakah mungkin sholatnya tadi 4 rakaat atau 5 rakaat atau kurang atau kelebihan atau bagaimana? Nah ini Ustadz membaca pertanyaan ini mungkin seperti itu kali ya, atau mungkin muncul rasa ketakutan ketika dia udah sholat, selesai sholat, kemudian selesai salam gitu, kok langsung muncul was-was, ada rasa ketakutan, ya ketakutan, oh diterima enggak ya sholatnya ya, apa mungkin seperti itu? Kalau memang iya, maka itu was-was itu adalah bisikan syaitan. Kata Rasulullah, tidak akan ada yang menakut-nakuti hati manusia, yang artinya disebut dengan was-wasus syaitan, kecuali itu datangnya dari syaitan, kata Rasulullah. Maka abaikan saja. Ya, abaikan saja was-was itu. Yang menilai adalah Allah. Kita sebagai hamba yang diperintahkan untuk sholat, melaksanakan kewajiban, ya sudah, nggak usah tawar-menawar. Taat, ya taat. Taat tanpa tapi dan tanpa syarat. Ya, ada muncul was-was, singkirkan saja, palingkan saja. Nggak usah kemudian kita tanggepin. Karena was-was itu datangnya dari mana? Dari syaitan. Sama ketika kita melakukan kebaikan amal soleh. Ya Allah, ketika saya mau sedekah atau infak, kok muncul ya dalam hati ini, nanti kalau ria gimana ya? Waduh, nih ria nih, mau sedekah nih. Apalagi uangnya banyak kan. Mau sedekah 200.000 misalnya. Tapi muncul dalam hati itu, waduh, nanti kalau ria gimana? Nah itu adalah was-was. Bagaimana caranya? Sedekahkan langsung. Lakukan amal soleh langsung. Jangan kemudian kita malah tinggalkan. Karena meninggalkan satu amalan karena manusia, itu juga termasuk riya, kata Rasulullah. Ya kan? Ya. Maka itu muncul dari setan. Ya, segera makanya setelah selesai sholat itu kita dianjurkan, fa'idha faragta fansab. Selesai sholat, jangan langsung kabur dulu. Ya. Maka harus duduk dulu, kemudian kita baca zikir dulu, baca istighfar, ya kan? Kemudian baca doa minta sama Allah. Ya. Baik. Nanti insya Allah ada satu doa yang Ustadz ingin sampaikan, yang doa ini insya Allah menjadi doa yang dianjurkan oleh para ulama, yang dibaca setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun, nanti khususnya di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan ini, nanti kita sampaikan doanya, bagaimana doanya, insya Allah nanti di akhir bisa sampaikan. Baik. Lanjut, Mas, masih ada? Masih ada Ustaz. Ini pertanyaan dari saudara Aksal Hadi. Jadi begini pertanyaan Ustaz.
Ketika menurut diri sendiri kita sudah melakukan yang terbaik, namun terkadang hal yang kita lakukan itu masih dinilai kurang baik oleh orang lain. Apakah kita tetap melakukan apa yang kita anggap terbaik atau mendengarkan omongan orang lain yang terkadang di dalam hati kita itu kurang pas untuk pribadi sendiri, Ustadz? Terima kasih, Oke. Ustadz. Baik. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan ini saya jawab, kalau kemudian ya ketika kita melakukan sesuatu itu yang itu terbaik menurut pribadi kita. Tapi ingat, terbaik menurut pribadi kita itu juga harus terbaik menurut Allah. Ya. Kadang gini Mas, kadang gini. Ketika kita menganggap satu itu baik, belum tentu Allah itu menganggapnya itu baik juga. Karena sebaliknya yang kita anggap tuh kayaknya nggak baik ini, tapi menurut Allah itu baik. Maka ketika kita sudah mengikrarkan dalam hati kita, oh ini loh, saya sudah melakukan yang terbaik, ya, saya sudah melakukan yang terbaik, maka jangan lepas atau jangan luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita minta sama Allah, ya Allah, ini saya sudah melakukan yang terbaik ya Allah. Ya, tapi kok masih ada aja ya di luar sana atau bahkan orang yang terdekat dengan kita itu menganggap, menilai kurang baik. Itu. Lalu gimana? Ya akhirnya kan teman-teman yang lain pada ngasih saran gitu kan. Lalu gimana Ustadz? Apakah kita dengerin? Ya. Kalau kemudian teman-teman kita memberikan saran kepada kita yang padahal kita sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, diterima saja. Karena kita sebagai seorang muslim harus menerima nasihat dan saran dari saudara semuslim kita. Ya, kita dengerin. Ya. Kemudian kita pilih-pilih. Artinya kalau misalnya ini yang baik, ya berarti untuk evaluasi kita. Ya, kalau misalnya ini kurang baik, kayaknya ini kurang pas, ya jangan diambil gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan hal yang terbaik, ingat juga harus terbaik menurut Allah. Jangan kemudian kita semata-mata terbaik menurut diri kita juga. Libatkan Allah dalam segala aktivitasmu. Walaupun cuma memakai sendal, itu libatkanlah Allah. Ya. Terlebih ini misalnya di event yang besar gitu, kita jadikan misalnya sebagai ketua panitia gitu ya, penanggung jawab misalnya, itu kan hal yang event-event yang besar seperti itu ya. Maka tidak menutup kemungkinan juga kita harus menerima saran dari orang lain seperti itu, insyaallah. Baik, itu saja. Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaannya Mas? Mungkin sudah tidak lagi Ustaz. Sudah tidak ada lagi ya. Kalau sudah tidak ada lagi, mohon izin Mas untuk menyampaikan doa. Doanya Ustadz tulis di sini ya. Sebentar. Allahumma. Carikan dulu. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin.
Mana share di sini? Ditulis chattingan tidak bisa ya Mas ya, Ustadz? Kalau tidak bisa, berarti sebentar. Oke. Makan foto, kemudian ya ini doanya. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina ya Allah, jadikanlah kami mencintai kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu menghiasi di dalam hati kami ya Allah. Wa karih ilaina al-kufra ya Allah, dan jadikan hati kami benci kepada kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan Engkau bimbing sampai kemudian Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu doa yang patut kemudian kita baca, kemudian kita hafalkan. Kalau perlu kita hafalkan. Ya, kita baca setiap sholat kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator Mas Ahmad, silakan Mas. Insyaallah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kami semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua, menjadi amal jariah untuk kita semua, dan bisa menjadi wasilah untuk bertemu di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz, ini ada kenangan dari kami yang mungkin sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Ustadz. Mungkin kepada yang bertugas bisa untuk share screen sertifikatnya. Pak Ustadz, mungkin untuk share screen Ustadz bisa dinonaktifkan terlebih dahulu Ustadz. Oh iya, Pak Afan. Nah, ini adalah sertifikat untuk Ustadz dan izin kepada teman-teman untuk mengaktifkan fitur on cam bagi yang tidak berhalangan, karena untuk dokumentasi kita. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Masya Allah, syukran, jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya.
Baik, terima kasih. Mungkin itulah tadi sesi penyampaian materi kita yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan sekaligus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang sangat luar biasa yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan semoga dapat berjumpa kembali di lain waktu. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa yang kali ini akan dipimpin oleh Saudara Dimas Aris. Kepada Saudara Dimas Aris, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam agenda kenalan kajian milenial keislaman dengan mengusung tema Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriyah, mari maksimalkan ibadah dan muhasabah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu memang salah dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan, rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah di antara kami, agar tetap terjalin utuh. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik, yang insya Allah akan bermanfaat bagi orang banyak. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Itulah tadi rangkaian acara kenalan kita pada siang hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya Ahmad Afif Dian Nugraha dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021 memohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika ada kebenaran, dan itu datangnya dari Allah, dan jika itu ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.